Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali dan kita akan lanjutkan tentang kajian tafsir Ibnu Katsir di surat Al-Baqarah ya. Kita lanjut ke ayat 26. Baik, sebelum itu semoga kawan-kawanku ihwatul iman dimanapun berada dalam keadaan sehat walafiat, mendapatkan ridho dan magfirah Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, kita lanjut di ayat 26. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna Allah la yastahi an yadriba masalan ma ba'udatan fama fawqaha. فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. Sesungguhnya Allah tiada segan membuat perumpamaan berupa nyamuk atau yang lebih rendah dari itu. Adapun orang-orang yang beriman, maka mereka yakin bahwa perumpamaan itu benar dari Rabb mereka. Tetapi mereka yang kafir mengatakan, apakah maksud Allah menjadikan ini untuk perumpamaan? Dengan perumpamaan itu banyak orang yang disesatkan oleh Allah. Dan dengan perumpamaan itu pula banyak orang yang diberinya petunjuk. Dan tidak ada yang disesatkan Allah kecuali orang-orang yang fasik, yaitu orang-orang yang melanggar perjanjian Allah sesudah perjanjian itu teguh dan memutuskan apa yang diperintahkan Allah kepada mereka untuk menghubungkannya dan membuat kerusakan di muka bumi. Mereka itulah orang-orang yang rugi. Abdur Razak meriwayatkan dari Muammar dari Qatadah, menurutnya ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan laba-laba dan lalat, orang-orang musyrik pun bertanya, untuk apa laba-laba dan lalat itu disebut? Lalu Allah Azza wa Jalla menurunkan ayat, Inna Allah la yastahi ayadriba masalam ma ba'udata fama fawqaha. Makna ayat tersebut bahwa Allah Azza wa Jalla memberitahukan bahwa dia tidak memandang remeh. Ada yang mengartikan tidak takut untuk membuat perumpamaan apa saja, baik dalam bentuk yang kecil maupun yang besar. Kata ma untuk sini menunjukkan sesuatu yang kecil atau sedikit. Sedangkan kata ba'udotan dalam ayat ini kedudukan sebagai badal atau pengganti. Sebagaimana jika Anda mengatakan la adribanna daraban ma, aku akan memberikan suatu perumpamaan apapun, yang berarti sekalipun sekecil apa saja, atau ma berkedudukan sebagai nakiroh indefinite noun yang disifati dengan kata ba'udah, nyamuk. Firman-Nya fama fauqaha, mengenai penggalan ayat ini terdapat dua pendapat. Salah satunya menyatakan artinya yang lebih kecil dan hina, sebagaimana jika seorang disifati dengan tabiat keji dan kikir, maka orang yang mendengarnya mengatakan benar, ia lebih dari itu. Maksudnya apa yang disifatkan? Ini merupakan pendapat Al-Kisai dan Abu Ubaid. Menurut Ar-Razi dan mayoritas muhaqqiqin, pendapat kedua menyatakan artinya yang lebih besar darinya, karena tidak ada yang lebih hina dan kecil daripada nyamuk.
Ini pendapat Qatadah Ibnu Di'amah dan menjadi pilihan Ibnu Jarir. Pendapat ini diperkuat oleh hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, "Ma min muslimin yushaku syaukatan, fama fauqaha illa kutiba lahu biha darajat, wa muhiyat anhu biha khoti'atun atau tidaklah seorang muslim tertusuk duri atau yang lebih besar darinya, melainkan dicatat baginya derajat dan dihapuskan dosa dari dirinya." Hadis riwayat Muslim. Maka Allah memberitahukan bahwa Dia tidak pernah menganggap remeh sesuatu apapun yang telah dijadikannya sebagai perumpamaan, ya. Meskipun hal yang hina dan kecil seperti halnya nyamuk. Sebagaimana Dia tidak memandang enteng penciptaannya, Dia pun tidak segan untuk membuat perumpamaan dengan nyamuk tersebut, sebagaimana Dia telah membuat perumpamaan dengan lalat. Lihat surat Al-Hajj ayat 73 ya tentang lalat. Dan laba-laba pada surat Al-Ankabut ayat 41. Di dalam Al-Quran terdapat banyak perumpamaan. Sebagian ulama salaf menuturkan, jika aku mendengar perumpamaan di dalam Al-Quran lalu aku tidak memahaminya, maka aku menangisi diriku. Karena Allah Azza wa Jalla telah berfirman, "Wa tilkal amsalu nadribuha linnasi wa ma ya'qiluha illal alimun." Dan perumpamaan-perumpamaan ini kami buatkan untuk manusia dan tiada yang memahaminya kecuali orang-orang yang berilmu. Quran surat Al-Ankabut ayat 43. Mengenai firman-Nya, فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ. Adapun orang-orang yang beriman maka mereka yakin bahwa perumpamaan itu benar-benar dari Rabb mereka. Qatadah mengatakan artinya mereka mengetahui bahwa yang demikian itu merupakan firman Allah dan berasal dari sisinya. Hal yang sama juga diriwayatkan dari Mujahid, Al-Hasan Al-Basri, Ar-Rabi bin Anas. Menurut Abul Aliyah, fa'ammal ladzina amanu faya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim. Adapun orang yang beriman maka mereka yakin bahwa hal itu dari Rabb mereka, yakni perumpamaan tersebut. Firman Allah selanjutnya, wa ammal ladzina kafaru fayaquluna madza aradallahu bihadza masala. Adapun orang-orang kafir maka mereka mengatakan, apakah maksud Allah menjadikan ini untuk perumpamaan? Dan disinilah Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, yudillu bihi katsira wa yahdi bihi katsira wa ma yudillu bihi illal fasiqin. Dengan perumpamaan itu banyak orang yang disesatkan oleh Allah, dan dengan perumpamaan itu pula banyak orang yang diberinya petunjuk. Dan tidak ada yang disesatkan Allah dengannya kecuali orang-orang yang fasik. Di dalam tafsirnya, As-Suddi meriwayatkan dari Ibnu Abbas, Murrah, Ibnu Mas'ud dan beberapa orang sahabat Rasulullah SAW bahwa yang dimaksud dengan yudillu bihi kasiro adalah orang-orang munafik. Sedangkan yang dimaksud dengan wayahdi bihi kasiro yaitu orang-orang yang beriman. Kesesatan mereka itu akan terus bertambah karena pengingkaran mereka terhadap perumpamaan yang diberikan Allah dan telah mereka ketahui dengan benar dan yakin. Ketika perumpamaan itu benar dan tepat, maka yang demikian itu merupakan penyesatan bagi mereka, dan dengan perumpamaan itu Dia telah memberikan petunjuk kepada mereka, kepada banyak orang yang beriman, sehingga petunjuk demi petunjuk tersebut bertambah bagi mereka. Iman pun semakin tebal karena kepercayaan mereka atas apa yang mereka ketahui secara benar dan yakin bahwa ia pasti sesuai dengan apa yang diperumpamakan. Allah serta pengakuan mereka atas hal itu. Yang demikian itu merupakan petunjuk bagi mereka dari Allah Azza wa Jalla.
Wa ma yudillu bihi illal fasiqin, dan tidaklah ada yang disesatkan Allah denganinya kecuali orang-orang yang fasik. As-Sudi mengatakan mereka itu adalah orang-orang munafik. Secara etimologis, al-fasiqu, orang-orang fasik, berarti orang yang keluar dari ketaatan. Masyarakat Arab bisa mengemukakan fasaqatir rutbah. Jika sisi kurma keluar dari kulitnya, maka karena itu tikus disebut sebagai pawaisikoh, karena selalu keluar dari persembunyiannya untuk melakukan perusakan. Diriwayatkan dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim hadis dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khamsu fawasiko yuktalna fil hillun wal hawami al-guwabu wal hada'atu wal aqrabu wal fa'ratu wal kalbu wal ukur." Al-ukuru. Ada 5 jenis binatang fasik yang boleh dibunuh, baik di tanah halal ataupun di tanah haram, yaitu burung gagak, burung elang, kalajengking, tikus, dan anjing gila. Dengan demikian, fasik di sini mencakup orang kafir dan juga orang yang durhaka. Namun demikian, kefasikan orang kafir lebih hebat dan keji. Yang dimaksudkan dengan kefasikan dalam ayat itu adalah orang kafir, wallahu a'lam. Dengan dalil bahwa Allah Subhanahu wa taala menyifati mereka melalui firman-Nya. Nah, ini firman selanjutnya ya. Ayat 26 gitu ya. Alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqihi wa yaqta'una ma amarallahu bihi an yusalla wa yufsiduna fil ardi ulaika humul khasirun. Yaitu orang-orang yang melanggar perjanjian Allah setelah perjanjian itu teguh dan memutuskan apa yang diperintahkan Allah kepada mereka untuk menghubungkannya dan membuat kerusakan di muka bumi. Mereka itulah orang-orang yang merugi. Sifat-sifat tersebut merupakan sifat orang-orang kafir yang benar-benar berbeda dengan orang-orang mukmin. Para ahli tafsir berbeda pendapat mengenai pengertian al-ahdu, perjanjian. Yang telah dilanggar oleh orang-orang fasik itu, sebagian mereka menyebutkan yaitu wasiat dan perintah Allah yang disampaikan kepada makhluknya agar senantiasa mentaatinya dan menjauhi larangannya melalui kandungan kitab-kitabnya dan sabda rasul-rasulnya. Pelanggaran terhadap hal itu yaitu pengabaian terhadap pengamalannya. Ahli tafsir lainnya berpendapat mereka itulah orang-orang kafir dan orang-orang munafik dari kalangan ahlul kitab. Sedangkan perjanjian yang mereka langgar adalah perjanjian yang telah diambil Allah Azza wa Jalla atas mereka di dalam kitab Taurat, yaitu mengamalkan kandungan isi di dalamnya dan mengikuti Muhammad SAW sebagai utusannya, serta membenarkan apa yang dibawanya dari sisi Robnya. Sedang pelanggaran mereka itu adalah pengingkaran terhadap Muhammad SAW setelah mereka mengetahui hakikatnya dan menyembunyikan pengetahuan mengenai hal itu dari umat manusia, padahal mereka sudah memberikan janji kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menjelaskan kepada manusia serta tidak menyembunyikannya. Maka Allah Subhanahu wa taala memberitahukan bahwa mereka telah mencampakkan perjanjian itu di belakang punggung mereka dan menjualnya dengan harga yang sangat murah. Tafsiran ini merupakan pilihan Ibnu Jarir rahimahullah dan pendapat Muqatil bin Hayyan. Firman Allah, wa yaqta'una ma amarallahu bihi ayyusala, dan memutuskan apa yang diperintahkan Allah kepada mereka untuk menghubungkannya. Ada yang mengatakan yang dimaksud dengan hal itu adalah menyambung tali silaturahmi dan kekerabatan, sebagaimana yang ditafsirkan Qatadah seperti firman Allah,
Fahal asaitum in tawalaitum tufsidu fil ardi wa tuqatta'u arhamakum. Maka apakah kiranya jika kalian berkuasa akan membuat kerusakan di muka bumi dan memutuskan hubungan kekeluargaan. Quran Surat Muhammad ayat 22. Penafsiran ini ditarjih, dinilai kuat oleh Ibnu Jarir. Ada pendapat lain bahwa yang dimaksudkan lebih umum dari itu, yaitu mencakup semua yang diperintah Allah Subhanahu wa taala untuk menyambung dan melakukannya, tetapi mereka memutuskan dan mengabaikannya. Mengenai firman Allah Azza wa Jalla, mereka itulah orang-orang yang merugi. Muqatil bin Hayyan mengatakan yaitu di dalam akhirat, dan ini seperti yang difirmankannya dalam surat yang lain, ulaika lahumul la'anatu wa lahum su'uddar. Mereka itulah yang memperoleh kutukan dan bagi mereka tempat kediaman yang buruk, yaitu jahanam. Quran Surat Ar-Ra'd ayat 25. Bersumber dari Ibnu Abbas, Ad-Dahhak mengatakan semua yang dinisbatkan Allah kepada selain orang Islam, misalnya khasir, orang yang merugi, maksudnya tiada lain adalah kekufuran, dan apa yang dinisbatkan kepada orang-orang Islam maksudnya adalah perbuatan dosa. Mengenai firman-Nya, ulaika humul khasirun, mereka itulah orang-orang yang merugi. Ibnu Jarir mengatakan al-khasirun jamak dari kata khasiru, yaitu mereka yang mengurangi perolehan rahmat bagi diri mereka sendiri dengan cara berbuat maksiat kepada Allah Azza wa Jalla, sebagaimana seorang merugi dalam bisnisnya tersebut. Demikian halnya dengan orang-orang munafik dan orang-orang kafir, mereka merugi ya, karena Allah mengharamkan bagi mereka rahmatnya yang sengaja diciptakan bagi hamba-hambanya. Sesungguhnya pada hari kiamat kelak mereka sangat membutuhkan rahmat Allah Subhanahu wa taala tersebut. Baik, itu untuk ayat 27. Kita cukupkan sekian. Mudah-mudahan bermanfaat dan menjadi amal soleh, amal ibadah untuk kita semua, dan amal yang kita lakukan diridhoi atau mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, untuk ikhwatul iman semuanya, semoga kita sehat selalu, mendapatkan rezeki yang melimpah dan berkah, dilancarkan segala urusannya. Dan kemudian kita doakan untuk sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita yang di Palestina, mudah-mudahan mendapatkan keselamatan, lindungan dari Allah, dan Allah memberikan siksa atau ganjaran yang keras ya kepada mereka yang membuat kedoliman, orang-orang kafir yang buat kedoliman di sana. Mari kita doakan mudah-mudahan orang-orang Palestina di sana mendapatkan keselamatan ya, mendapatkan lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Ditutup saja dengan doa, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu alla ilaha anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.